warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi, perkenalkan, nama saya Nuraisya. Saya merupakan mahasiswi dari Lokal B2 Kebidanan S1 angkatan 2021. Saya di sini ingin menyampaikan materi saya, yaitu proses adaptasi psikologis pada masa nifas. Jadi, yang pertama saya akan memberikan pengantar atau pematik dari materi yang saya sampaikan. Masa nifas properium adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil atau masa sebelum hamil. Jadi, masa nifas sekitar 6-8 minggu. Pada masa ini, asuhan nifas sangat penting dan diperlukan karena dalam periode ini disebut masa kritis baik pada ibu maupun bayi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2013, diperkirakan insiden kematian ibu di Indonesia sebesar 60% terjadi pada postpartum atau masa nifas dan sebesar 50% kematian pada masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. Kemudian, sebelum kita masuk materi, kita harus mengenal dulu nih apa itu adaptasi psikologi. Nah, jadi adaptasi psikologis ini merupakan suatu proses penyesuaian baik secara fisik maupun psikologis dari orang tua baru terhadap peran yang berkaitan dengan kehadiran bayi baru lahir. Jadi, kalau itu ada fase pada ibu nifas. Nah, jadi fase yang pertama itu ada taking in. Ini berlangsung 1-2 hari postpartum. Waktu refleksi bagi ibu-ibu ini cenderung pasif dan membutuhkan bantuan orang lain dengan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini disebabkan karena ibu mengalami ketidaknyamanan fisik setelah persalinan seperti nyeri perineum, hemoroid, after pain. Pada akhirnya ibu tidak mempunyai keinginan untuk merawat bayinya. Ibu masih fokus pada persalinan dan merasa kagum pada bayinya. Ibu kadang sering bertanya-tanya apakah benar bayi tersebut adalah anaknya, apakah persalinan ini telah berakhir. Jadi ibu membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Meminta ibu untuk menceritakan pengalaman persalinan dapat membantu ibu melewati fase ini. Kemudian yang kedua tuh ada taking hold. Jadi, taking hold ini terjadi 3-10 hari setelah masa postpartum. Setelah melewati fase pasif, ibu mulai fase aktifnya, dimulai dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengambil keputusan. Selama fase taking hold, ibu mulai tertarik merawat bayinya. Pada fase ini, ibu juga dapat diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi dan mempraktekkan dengan pengawasan seperti menyusui dengan benar atau menyendawakan bayi. Reinforcement positif dapat diberikan pada bayi supaya ibu dapat meningkatkan kemampuannya dalam merawat bayi. Jika ibu mendapatkan dukungan, maka ibu tidak merasa khawatir akan ketidakmampuannya dalam merawat bayi. Pada saat ini sangat dibutuhkan sistem pendukung terutama bagi ibu muda atau biasa disebut dengan primipara karena pada fase ini seiring dengan terjadinya postpartum blues. Yang ketiga itu ada letting go. Ini terjadi setelah 10 hari masa postpartum. Pada fase ketiga, ibu mulai mendefinisikan kembali perannya. Ibu mulai melepaskan perannya yang dulu dari mempersiapkan kelahiran menjadi ibu yang memiliki anak. Ibu menerima anak tanpa membandingkan dengan harapan terhadap anak pada saat menanti kelahiran. Ibu yang berhasil melewati fase ini akan mudah melakukan peran barunya sebagai seorang ibu. Yang kedua, materi kedua yaitu psikologis pada ibu postpartum. Nah, jadi ada adaptasi lain yang secara psikologis dialami oleh ibu postpartum. Yang pertama itu abandonment. Jadi ini perasaan yang tidak berarti dan dikesampingkan sesaat setelah persalinan. Jadi sebagai pusat perhatian semua orang menanyakan keadaan dan kesehatannya. Maka dari itu ibu merasakan bahwa dia merupakan pusat perhatian dan merasakan perasaan yang sebagai orang yang menjadi pusat perhatian. Yang kedua itu disappointment. Jadi ini perasaan kecewa terhadap kondisi bayi karena tidak sesuai yang diharapkan saat hamil. Jadi orang tua ini menginginkan bayi yang putih, berambut kering dan selalu tersenyum. Jadi mereka merasa kecewa ketika mendapat bayinya berkulit gelap, berambut tipis dan menangis terus. Ini merupakan denial atau penolakan dari seorang orang tua. Sehingga dari denial tersebut terjadilah postpartum blues atau kejadian yang dirasakan ibu setelah kehamilan.
80% wanita postpartum mengalami perasaan sedih yang tidak mengetahui alasan mengapa sedih. Jadi ibu sering menangis dan lebih sensitif. Postpartum blues juga dikenal sebagai baby blues. Kejadian ini dapat disebabkan karena penurunan kadar estrogen dan androgen. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.